Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syed Ahsan bin Tahir. Saya jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di sini kita akan berpodcast sedikit tentang kehidupan seorang santri. Kita kedatangan narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Mas mohon perkenalkan diri dulu, Oke, nama saya Muhammad Fahri, ya Mas. asalnya dari Sulawesi Tengah. Wih, luar Jawa ya Mas ya? Iya, itu juga Memang luar hebat, Jawa. hebat, hebat, hebat. Ya, lanjut Mas. Mungkin jadi sama kayak Mas. Mungkin Mas juga kayaknya bukan dari Jawa juga ya. Ya, aku dari Papua Mas. Wah, sama itu kita sama-sama Ya, sama-sama dari luar Jawa. Kita anak luar Jawa nih bos. Ya. Ini Ya. juga saya lagi menempuh pendidikan, jadinya masih kuliah. Oh, berarti kesibukan sekarang kuliah ya? Iya, kesibukan Ah, saat ini kuliah. Kalau boleh tahu Mas, sekarang jurusan apa Mas? Saya jurusan KPI. Semester berapa Mas? Wah, semesternya itu yang mungkin ya semester dibilang tua juga mungkin iya kayak Berapa tuh Mas? semester 9. Ya Allah. Nah, berarti sekarang lagi persiapan skripsi ya? Ya ini lagi Siap, siap, siap. sudah berjalan untuk pembuatan skripsi Ya, juga. siap, siap. Nah, ya Mas, kita langsung pembahasan aja ya Mas ya? Ya, mungkin boleh. Langsung pembahasan aja. Siap. Nah, jadi gimana sampai Mas bisa ya sampai di sini? Ceritanya sampai di sini ya. Ceritanya sampai di sini gimana? Ya, mungkin awal mula saya sampai di kota Salatiga tepatnya gitu Ya, aja. siap. Nah, pada saat itu mungkin setelah lulus SD, kami perwakilan banyak sih, ada sekitar 9 lebih lah. Saat itu kita perwakilan di mana diminta sih waktu itu diminta dari pondok pesantren yang ada di Salatiga, dan saat itu saya kan nggak tahu pondok pesantren namanya apa. Oh, siap Mas. Ya jadinya kita diminta karena dulu sejarahnya awal pondok pesantren yang ada di Salatiga itu kebanyakan alumni pertama dan itu dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Iya, Oh. jadinya kami diminta oleh pemilik pondok untuk diminta adik-adiknya untuk kesini gitu. Nah kami Siap, sekitar Mas. 9 orang kesini. Nah awalnya ya nggak tahu tempatnya di mana. Jadinya juga di usia itu kan di usia lulus SD, jadinya masih cupu lah ya Mas ya, masih imut-imut gimana Ikut gitu. aja kan? Iya, ikut Oh, aja lah. oke. Jadinya tinggal manut aja, terus langsung berangkat saat itu. Terus teman-temannya Mas yang lain di mana sekarang? Oh, saat ini mereka sudah pada balik semua sih Mas. Oh, sudah balik ke Sulawesi nih? Iya, sudah balik. Oh, Yang masih bertahan saya aja. berarti sisa Mas sendiri kan? Iya, Ya. masih sendiri. Gak apa-apa, masih ada yang lain kan, teman-teman kita, teman-teman Jawa, Iya, Sumatera yang lain. betul. Siap. Nah, mungkin Mas bisa bercerita tentang sedikit mungkin kehidupan seorang santri di pondok pesantren itu gimana? Oh, ya. Sebenarnya kalau dibilang cerita tentang santri ya, saya ya mungkin sudah mengalami lah karena saya di pondok pesantren pun hampir 6-7 tahun. 6 juta, wih, lama. Ya, maksudnya sudah Oh, iya. merasakan lah santrinya dah. Ya, sejak awal masuk itu, ya mungkin namanya di umur masih kecil ya itu ya. Masuk ke pondok pesantren, terus juga jauh dari orang tua, terus harus ngikutin kegiatan di situ yang notabene kita pun belum pernah kan. Ya. Pasti akan ada banyak cerita lah Siap. bagaimana jadi santri itu. Berarti awal-awalnya sedih nih kan? Iya, awal-awalnya sedih itu. Jauh dari orang tua ya? Iya, itu udah paling rasanya. Nah, Nangis gak? ya kalau mungkin banyak sih, ada beberapa banyak yang jangankan untuk kami yang dari luar Jawa ya Mas. Dari orang Jawa pun juga ada yang nangis Mas. Jadinya mereka ketika jauh dari orang tua ya sudah ditinggalkan di situ Mas. Jadinya tidak kuat, banyak yang nangis. Nangis, tapi itu hal biasa Mas. Iya, hal biasa namanya juga kita menuntut ilmu kan ya itu. Ya harus bersedih-sedih dulu, baru bersenang-senang kemudian betul siap banget. gitu. Nah, selama di pondok pesantren itu Mas kegiatannya apa aja? Nah, mungkin kalau saya waktu itu ya, saya refleksi awal ya, mungkin pada saat pertama tuh
kita ya kalau sholat iya ya, itu kan sholat lima waktu ya wajib siap, lah. pondok. Untuk kegiatan awal itu pagi itu ya habis sholat subuh kita masih ngaji Hmm. apa ngaji Quran, kita ngaji Quran terus sampai jam 6. Hmm. Nah, saya cerita sedikit ya di situ ya, pokoknya beberapa tahapnya. Siap. Dari jam 6 itu jam 6 kita bersih-bersih, jadinya setengah 6 lah bersih-bersih. Setengah 6 bersih-bersih sampai jam 6. Jam 6 terus mandi, makan, sarapan langsung apel. Apel. Jadi di pondok pesantren kita apel Oh. pagi untuk persiapan berangkat sekolah. Oh, persiapan Ya, sekolah. karena untuk apel itu sebenarnya manfaatnya untuk mengecek anak-anak santri sih. Oke. Agar kalau misalnya ada yang keluar atau ada yang kabur, nah dari apel itu jadi kita bisa tahu. Oh, ketahuan. Ya, Siapa jadinya yang pengurus baru? bisa Siap. tahu. Gitu. Nah, lanjut sampai siang. Jadi mereka masuk kuliah formal, sekolah formal dari jam 7 sampai jam 12 ya, Siap. kuliah formal. Setelah itu sholat dulu bersama, makan bersama jam 2. Jam Itu 2. mulai masuk ngaji diniyah. Ngaji diniyah itu ngaji kitab. Oh, itu ngaji di. Kalau sebelum lanjut, ngaji diniyah itu ngaji apa tuh, Mas? Ngaji kitab. Ngaji kita. Diniyah itu adalah pengajian, kalau tahu saya ngaji diniyah itu ngaji siang tapi ngaji terkait kitab. Ngaji terkait kitab. Iya, jadi kitab apa, kitab Jurumiyah, ya banyak kitab yang kita pelajari saat itu. Siap. Terus lanjut ya sampai asar, sholat asar bersama. Dasar bersama. Lanjut itu ngaji diniyah lagi sampai jam lagi. 4:30 atau jam 4 lupa. Pokoknya setelah asar itu lanjut lagi ngaji sampai waktu jam 5 itu bisa olahraga. Dia hanya diberikan setengah jam, enggak sejam untuk olahraga. Jam olahraga. Ya, kebanyakan santri itu yang mungkin aktivitasnya olahraga, senang olahraga, dia akan main bola. Main bola. Ada disediakan lapangan. Ya, maksudnya bukan lapangan sih, lebih tepatnya kayak ada tempat yang luas gitu, jadinya buat yang luas dijadikan untuk lapangan bola. Oke, Itu siap. memang ideal apa ya? Kreatifnya santri lah saat itu. Hiburan. Iya. Siap. Tapi tidak semua. Jadi maksudnya kan kita nggak tahu ya. Ada juga santri yang tidak, yang langsung mandi siap-siap untuk persiapan maghrib. Ada juga yang mungkin di kamar belajar atau bagaimana. Semua itu beda-beda. Tapi Mas lebih seringnya saya seringnya main bola karena hebat. Berarti jago futsal ini. Wah, itu jago Mas, karena udah keasikan itu. Siap. Nah, setelah itu sampai azan bunyi untuk persiapan maghrib, kita mandi terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib mulailah langsung ngaji. Itu ngaji apa itu Mas? Itu ngaji kitab lagi. Walah. Itu ada yang ngaji kitab fikih, ada banyak beberapa jadinya. Itu habis maghrib. Ya, setelah maghrib. Setelah maghrib, baru habis Isya makan. Isya makan lagi. Habis Isya makan terus ngaji. Habis makan ngaji lagi. Ngaji lagi sampai jam 10-an Mas. Jam 10-an, jam 11 baru udah longgar. Jam 11 itu ada waktu nonton TV bersama di pondok pesantren. Tapi waktunya cuma sejam loh, kalau nggak sejam setengah jam. Ya gitu Mas, kalau jadi santri itu padat. Bukan padat, merasakan kenikmatan itu cuma sepenggal Mas. Kan kenikmatan akhirat. Iya, mungkin begitu ya. Lebih abadi gitu kan ya. Ya, jadinya ya mau tidak mau ya harus melaksanakan kayak gitu. Iya sih. Nah, tapi setelah itu baru jam 12 baru. Kadang ada yang jam 11 sudah tidur. Ada yang. Tapi kalau pada saat saya nggak bahas lagi, ketika ngaji diniyah malam itu ya kan pasti capek ya dari pagi. Karena ketika ngaji gitu di ruangan itu sampai tidur Mas, sampai ketiduran di kelas itu ada juga yang sampai kelelep sampai tengah malam. Karena kecapean dari pagi ya, dari pagi nggak bisa terus malam ngaji lagi ya otomatis capek sih. Dan saya sering saya sering melakukan, maksudnya ketiduran. Kalau untuk ketiduran di pas ruangan itu untuk santri hal biasa ya kan? Ya, hal biasa. Itu pun juga guru-guru atau ustaz asatid atau ustazah juga mengerti lah. Mengerti. Pada banyak yang mengerti. Karena kecapean ya. Cuman yang
nggak enaknya itu kadang dikerjain mas. Dikerjain. Ya kadang kalau teman-teman yang lagi usil gitu kan. Nah kadang kita kan udah selesai ngaji nih. Siap. Selesai ngaji nih nggak dibangunin mas, kadang sampai tidur di kelas itu mas sampai tengah malam. Bangun udah kosong mas. Udah kosong, wih. Wah itu udah sangat rasanya gimana gitu. Dan usia kayak gitu kan banyak yang anak-anak yang takut kan mas. Takut, Apalagi ya. tidur di ruangan sendiri. Sendirian, sunyi. Iya sunyi, wah gitu. Ya itu banyak yang usul kayak gitu mas. Lanjut gimana mas? Mungkin kalau kita berbicara tentang kehidupan berarti kita berbicara tentang ada keluh kesah. Iya. Mungkin mas bisa cerita sedikit tentang keluh kesah mas di pondok pesantren. Selama jadi santri ya. Selama jadi santri itu keluh kesahnya apa gitu, coba. Mungkin ya pertama sih ya. Namanya santri itu dilatih untuk mandiri. Mandiri ya. Jadinya apa-apa dikerjain sendiri. Nyuci. Di usia gitu mas. Kalau kita di usia SD itu kan pasti kebanyakan orang yang masih di luar sana pasti dicuciin orang tua. Kadang iya ada balasan. Kadang yang itu sebenarnya keluh kesahnya cuma kadang banyak sih mas. Tapi yang lebih jelas kita rasakan itu ya kayak banyak pakaian, nyuci sendiri, kadang juga makan gak teratur, dan juga kena budikan mas, itu kayak budikan gatal pondok yang di pondok. Jadinya orang bilang budikan mas. Budikan itu kalau banyak yang mengatakan para kiai saya juga pernah bilang bosan mengatakan kalau belum budikan itu belum santri. Oh berarti bagaikan cap gitu. Iya jadi cap gitu. Jadi kalau kita belum budikan kita belum dikatakan jadi santri. Oh berarti harus dicap dulu. Iya gitu. capnya ya itu budikan itu buat gatal. Iya mas banget sampai kaki. Berarti kalau belum kena budikan belum bisa dikatakan jadi santri. Rata-rata tuh santri harus kena gitu. Iya dan bukan ya memang kebanyakan santri itu pasti gatal karena budikan itu mas. Berarti kalau dari kesimpulan cerita tentang kehidupan santri ini, ada yang membuat mas merasa bangga, merasa lebih dari yang pada yang lain, ada nggak? Ya mungkin sih kalau bangga sih lebih ke aneh mas. Hikmah yang saya dapat dari sebagai santri bahwa kita diajarkan untuk menjaga adat dan etika. Karena kalau guru saya itu dia paling adatnya paling tinggi menurut saya. Beliau tuh ya ampun. Pokoknya kita melihat beliau itu menjadi bahan contoh juga kita untuk sebagai santrinya kan. Wah jadi santri itu yang sebenarnya kalau ilmu itu tidak maksudnya ilmu itu kan semua orang yang punya kapasitas ya mas. Kita tidak bisa paksakan dia untuk harus bisa kan nggak bisa. Tapi kan paling tidak dia punya adat sopan santun. Itulah yang menjadi yang menurut saya bangga ketika jadi santri. Karena banyak yang mas dapati mungkin di luar sana bahwa ketika melihat orang santri mereka ketika nunduk. Nah, mereka sopannya, kayak ya sepaham saya yang saya ketahui saat ini ya banyak mereka lebih sopan. Adatnya lebih bagus ketika mereka jadi santri. Iya. Beda dengan yang anak sekolah formal. Mungkin sih mas, mereka juga sopan tapi mungkin kan lingkungan itu pengaruh mas. Lingkungan pengaruh ya sih. Iya, pokoknya mereka tidak seharus terus gitu loh, karena kan paling hal-hal yang tertentu dan juga mereka juga pasti juga punya. Cuman kalau di santri pasti kayak gitu. Iya baik. Berarti kalau kita berbicara tentang kehidupan santri ini luas ya mas ya. Iya. Tapi ini secara singkatnya aja gitu kan. Iya. Siap. Berarti terima kasih mas sudah sedikit bercerita tentang santri. Iya. Kehidupan santri di pondok gimana. Ya mungkin gitu aja diskusi kami pada malam hari ini. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.